Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Habibul Bahri dan seluruh para anggota pengurusnya yang berlokasi di Jalan Beringin, depan Manggul, pada Batu Kuala. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Penceramah Al-Ustaz Abdullah SPD. Beliau adalah salah seorang Ustaz pembimbing dalam komunitas Baitul Subuhan Kuala. Yang kami hormati para syekhuna, tuan-tuan guru, para asatidz, tua-tua terundana, cerdik, pandai, para takmir masjid, imam, khatib, bilal, dan kaum masjid setempat. Yang kami hormati dan kami banggakan para awalun pendiri, petinggi, dan para ketua, beserta ustaz, para pembimbing dan pembina dalam komunitas kebaikan Subuhan Kuala Lumpur. Yang kami hormati, yang sangat kami banggakan, para hadirin wa hadirat jamaah salat subuh rahimahullah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat. Dan kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kecil tak tersebut nama, besar tak tersebut gelar. Harimau belang turun sekawan, mati ditikam siraja baru. Ilmu akhirat tuntutlah Tuhan, berdoa sempurna segala fardu. Para hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di majelis komunitas Baitul Subuhan ini akan selalu diberikan rahmat beserta kemudahan hidayahnya oleh Allah SWT, dan selalu diberikan syafaat malamnya kita lebih besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang berbahagia, dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, acara dakwah suling bahasa tausiah mau'izatul hasanah kebaikan Subuhan Kuala Lumpur dengan filosofi Bonterat Batujan, lahir untuk menghindari menuju surganya Allah Ta'ala. Pada hari ini episode ke-177, bertepatan dengan subuh Ahad 4 April 2021, segera dimulai. Diawali dengan rangkaian acara pertama, kata sambutan sekaligus perkenalan dari komunitas kebaikan Subuhan Kuala Lumpur, dan hal ini akan disampaikan oleh Ketua Abi Azhar. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa
tentunya saudara beriman, saudara yang saling mengajak kepada kebaikan. Kalau kita di rumah sendirian, kadang sholat subuh sering kesiangan, kadang kita sering ketinggalan bahkan, apalagi anak-anak muda, pas pulang malam minggu, ya, sering begadang dan lain sebagainya. Dengan baca subuhan ini, walaupun mungkin malamnya begadang, tetapi mereka punya grup WA, punya grup daripada Facebook, mungkin mereka saling mengajak
Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para tuan-tuan guru, bapak hadirin sekalian yang berbahagia, yang berhadir pada subuh hari ini, mungkin ada ibu dekat. Di rumah. Dan para ibu juga berhadir, mungkin ataupun yang di rumah yang sedang mendengarkan acara kita pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati ketua dan Bapak Subuhan dan anggota yang alhamdulillah berhadir, dan juga yang kami hormati para pengurus masjid, khatib, imam, bila dan sebagainya yang bisa berhadir pada subuh hari ini. Kemudian pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada subuh hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan barusan saja sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan acara zikir subuhan ini. Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini dapat menambah nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang kegiatan-kegiatan seperti ini, sholat subuh berjamaah seperti ini adalah orang-orang pilihan yang bisa berhadir ya. Karena memang godaan juga sangat besar, rintangannya sangat besar, apalagi ini jamaah zikir subuhan tadi malam itu ada acara juga di Masjid Syekh Utsman ya. Sekitar jam 1 baru selesai, jam 1. Jadi kalau mengingat menimbang, mikirkan ngantuk dan sebagainya, mungkin ada lebih lagi sebelumnya. Tapi dengan tekad yang kuat, keinginan yang kuat, alhamdulillah, nampaknya orang-orang yang hadir tadi malam juga masih banyak berhadir pada subuh hari ini. Jadi memang pahalanya luar biasa. Sudah sering kami sampaikan bahwa sholat subuh berjamaah ini pahalanya kata Rasulullah SAW, man shalla subha jama'atan, ya, siapa sembahyang subuh berjamaah, paka'an nama shalla, maka seakan-akan dia sembahyang. Artinya itu apa? 1,5 malam, sehari tambah 1,5 malam, jadi lebih dari 1 malam. Tapi kalau siapa sembahyang bisa berjamaah, pahalanya seperti dia beramal 1 malam suntuk ya. Nah, jadi luar biasa pahalanya, tidak lebih daripada 1 hari 1 malam. Dalam hadis lain juga mengatakan siapa yang sembahyang sunat subuh, maka itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi baiklah untuk mengawali acara kita pada subuh hari ini, karena ada juga para ulama mengatakan sesuai yang disampaikan oleh penceramah kita tadi malam di Masjid Syekh Utsman itu Ustaz siapa yang dari Jambi? Ustaz Fahmi ya, Al-Yamani. Kata beliau, banyak habib-habib mengatakan kalau majlis, suatu majlis atau pengajian tanpa diiringi dengan salawat itu kurang afdal. Apalagi kalau kami sering kalau menyampaikan tausiah ya, sudah langganan kita selalu bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anda kita dapat berkah dan dapat syafaat dari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita awali dengan salawat pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-sama ya. Ala Nabi salatu
Tidur setelah sholat subuh itu mewarisi sifat kefakiran. Jadi sangat tidak bagus ya. Apalagi kalau bulan puasa biasanya nih sering sekali karena kita habis sahur, habis sembahyang tiduran. Itu kurang bagus ya. Jangan lupa sifat kefakiran. Jadi kita usahakan bikinlah kegiatan-kegiatan baca Quran dan sebagainya menjelang siang. Kalau sudah siang atau jam 7 lewat, kalau misalnya nggak tidur ya silakan ya. Daripada umpamanya kita ngantuk ya, ataupun kegiatan-kegiatan juga tidak ada ya, jadi menemburuk dan sebagainya, itu lebih baik tidur pelan ya. Karena dalam musuh ini yang ibadah itu nanti puasa kan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, tapi jangan pelan tidur sampai tidak sembahyang ya. Maksudnya tidur ya tidur, tapi waktu sembahyang kamu sembahyang ya. Tapi orang Ustaz namanya katanya tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Artinya Bapak kami rumah tuh di Kusinan juga tidur dari habis sahur subuh sampai jam 4 sore baru bangun. Masya Allah, itu bukan ibadah kan? Nah, pastinya tidur ibadah itu ya kita tidur ya, tapi waktunya sholat ya. Begitu kita sembahyang puasa tapi tidak sholat ya. Dan jangan kewajiban Allah, puasa kewajiban sembahyang juga kewajiban ya. Nah, kita tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Jadi hendaknya ada dalam hati kita rasa senang ya, rasa gembira menghadapi bulan Ramadan ini. Jangan ada perasaan dongkol di hati, puasa lagi, Ramadan lagi, sedih jadinya. Jangan seperti itu ya. Karena ada Nabi mengatakan, kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang senang, yang gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, senang saja Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Baru kita senang ya, kita senang. Alhamdulillah puasa lagi ya. Alhamdulillah kita puasa tahun ini. Berarti doa yang dulu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berdoa kan, mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Ramadan yang datang. Insyaallah tidak sampai ketemu lagi di bulan Ramadan yang datang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini kami menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an summa ja'ala lakum as-sam'a wal absar la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu semua, kita semua yang ada di dunia ini, la ta'lamuna syai'an min butuni ummahatikum, dari perut ibu kamu sekalian ya. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu semua min butuni ummahatikum, dari perut ibu kamu. Kita kan semuanya dari rahim ibu ya. Ada yang keluar dari lubang mulut orang yang keluar dari lubang apa? Kayu fulai. Tidak ada kan? Semua lahir dari min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an, kamu semua tidak mengetahui apa-apa. Jadi jangan sombong kita ya. Kita lahir tidak membawa apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Ada yang lahir langsung bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, bisa dakwah. Tidak ada ya. Sudah Allah janjikan, sudah Allah cap ya dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu tidak mengetahui apa-apa, tidak membawa apa-apa ya. Masih dalam keadaan polos. Ibarat kertas itu kertas putih ya. Belum ada coretan sedikit pun, belum ada noda sedikit pun. Itu waktu kita dilahirkan oleh ibu kita ya. Apalagi membawa akta benda dan sebagainya. Cuman ada zaman dulu cerita ya. Ini sering diceritakan oleh tuan guru kita, Kiai Haji Abdul Hamid Permain almarhum ya. Cuman beliau tidak menceritakan daerahnya di mana, tempatnya di mana, dan kita tidak ada sejarah. Kata beliau, ada orang lahir kejadian lahir langsung berjilbab. Aneh nggak? Aneh ya. Beliau tidak
Tidak kejut. Pas keluar anaknya, kena orang lain itu. Sekali keluar, kita bilang, hujan pak, kata jilbab. Tidak. Anak ada lahir di jilbab. Langsung jilbab. Aneh enggak? Sekali diselidiki, bukan jilbab. Ibunya lupa buka celana kolor. Itu kejadian terakhir di sana ada kejadiannya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang lahir langsung berpakaian, langsung pintar ya. Jadi semua kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Jadi kita tidak boleh sombong ya. Makanya ketika kita lahir itu sunnah pertama diazankan ya. Taruh dalam apa namanya itu? Dalam bagian talam ya, penampan ya. Nah, di dalam penampan. Setelah itu lambahan itu nggak nampak terus ya. Apa ya? Namanya lambahan supaya apa? Supaya kalau kencing tidak terlalu yang lain, tidak nampak kan sudah sepanjang bayi tidak. Kalau ditaruh di kain mungkin kalau dikencing bisa nembus tidak. Tapi kalau nampak itu tidak nembus ke luar. Jadi kalau di nah, jadi setelah lahir masukkan dalam nampan, dalam talam itu sunat diazankan. Ya. Diazankan kalau laki-laki diazankan, kalau perempuan cukup diinformasikan. Ya. Nah, jadi ini harus siap nih anak muda. Tapi zaman dulu pas lahir anaknya tidak pernah azan pemudanya. Rupanya pas kenapa punya anak pertama lahir, ayo kata mertua tidak, anak ayahnya ini azankan ya. Anaknya, mana azan? Berapa azan deh? Sibuk kan? Ah, kata bapaknya, kata mertuanya, itu ada perkenan tuh, buka perkenan tak ada azan. Buka perkenannya, sudah menunggu di nampannya, dalam buka perkenan. Terima kasih doa azannya Allah Akbar dua kali, syahadatillah dua kali, dan dua kali kan itu al-surah azan. Allahu Akbar dua kali. Karena di tulisan kan dua kali itu beda. Dia bisa baca itu mana tidak tahunya. Allahu Akbar dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Nah, waktu tuanya lain azannya. Nah, untuk pensan lain dari orang. Nah, jadi harus makanya itu harus belajar ya kalau tidak tahu. Apalagi kadang-kadang ya. Kadang ada sering juga kami bukan zaman dulu, sekarang kan betul ya orang baca doa dan doa itu kan ada kan Rabbana ma'aka maratan jadi adalah doa haul ya itu ada kan 3 kali bacanya Rabbana ma'aka maratan jadi 3 kali dibacanya gitu ya salasan itu tulisan salasan itu kan bahasa Arab ya salasan itu pasti 3 kali tapi karena tidak belajar tidak tahu artinya tidak jelas apa artinya tulisan itu Rabbana ma'aka maratan jadi salasan dibaca salah satu, salah satu dibaca 3 kali diulang situ ya. Nah, apalagi ketika bulan Ramadan ya, nah, yang biasa jadi imam ya, kalau perlu belajar dulu, jangan kadang-kadang tuh pantang dicuel sedikit maju udah, tapi tidak tahu ilmunya ya. Ini banyak ya, kalau kayak Ustaz Pak Halil Toko ini kalau di pesantren ini kawan kami dulu ya di pesantren saya ada teman-teman juga masuk alumni lama dia, cuma sekarang dia lebih sukses lagi. Nah, dia agak tidak produksi dia di kantor karena anak-anak sekedar pendidik ya dulu. Jadi belajar dengan beliau, dia baca Fatihah ya. Jangan cepat-cepat kadang terawih tapi tasbihnya banyak setinggal. Kadang-kadang banyak orang ajar cepat. Tapi sekarang ini sudah muncul yang terawih di YouTube itu daerah Jawa. 23 rakaat 7 menit selesai. Cuma bayangkan 23 rakaat 7 menit selesai. Dia baca itu Waldolin amin. Tak ada lagi kayak apa makan itu ada lagi. Waldolin amin. Allah Akbar. Pokoknya kalau kita ikut tuh dikirim tidak. Nah jadi tidak disuruh seperti kita ibadah ya. Ibadah itu maksudnya jangan terlampau. Memang disuruh ya. Nah, kata Nabi kalau tahu imam seorang itu jadi imam disuruh tersingkat ya
Al-Hamd. Kadang-kadang banyak kalau kita dengar salat tarawih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Sebenarnya kalau wasal ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Itu asal ya. Boleh cepat, tapi kita harus tahu ilmunya cara-cara wasal itu. Jangan nuhdinas baca nu'in. Mak tulisannya in, tidak. Tapi kalau baca wasal jangan nu'in lagi. Nuhdinas, hilang harusnya. Jangan nu'in. Banyak yang masih digunakan lah wasal-wasal. Nu'in dinas surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya jangan sampai tiga. Karena ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya hilang. Tasdidnya aja hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya jawab global ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tapi kalau iya karena karena nasta'in ada kasih lagi, kepada Engkau wahai cahaya matahari kami menyembah, dan kepada Engkau wahai cahaya matahari kami minta pertolongan. Sedikit mengatakan cuma tasdidnya tinggal ya, tapi artinya jauh sekali. Itu kalau kita tahu, ada mengatakan ulama itu haram ya. Kita tahu bahwa tasdid itu dibaca tasdid artinya berubah, tapi masih dengan tidak ada kecukupan dari nak ngejar waktu, sehingga tasdidnya tinggal. Sama azan ya, azan itu kalau asyhadu an la ilaha illallah, apa artinya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi ada haknya. Asyhadu aku bersaksi. Tapi kalau cepat asyhadu an la ilaha illallah dengan kata banyak ada seperti itu. Asyhadu haknya asyhadu artinya artinya harimau. Asad ini asad sudah disebutnya asyhadu itu harimau-nya kan beda jauh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau baca asyhadu an la asyhadu haknya hilang, harimau tidak ada Tuhan melainkan Allah, kan jauh sekali ya. Nah padahal dengan haknya hilang, makanya hati-hati dalam berbahasa Arab ya. Nah, seperti tadi kita sudah dekat bulan Ramadan, yang bawahnya imam ya. Istilah itu kursus sebentar ya, kursus sebentar dari tuan-tuan guru yang pandai baca Al-Quran, yang tahu tajwidnya, cara wasalnya, dan kita asal-asal mandi saja ya. Pantang dijual sedikit langsung mandi. Kadang-kadang dijual cuma duluan ya, padahal bacaannya kasihan ya. Kalau makmum masih terserah apa nanti imamnya kan mau tidak kalau imam salah. Jadi boleh bentar, tapi sempurna. Tasdidnya dan tinggal, wasal-wasal dan wasalnya ya. Kalau ayah Haji Ali, ingat ya, ayah Haji Ali itu memang cepat, dia memang sempurna ya. Kalau anak berimaman dengan ayah Haji Ali, kalau sebagian besar itu yang beliau tidak pernah harap sering ingatkan itu sholat asar ya. Sholat asar beliau dimanapun, kecuali beliau pergi minta orang jauh ya. Kalau dia di rumah dia
sini banyak juga murid-murid ataupun alumni dari Sri ini sebenarnya kami di kampung sendiri ada karena aja di ujung kelas juga. Jadi sini banyak alumni dari Sri. Mudah-mudahan nanti untuk depan yang jelas ini terakhir ya jalan kelas 1 ya masih puasa langsung kan alhamdulillah langsung kan nanti bulan puasa langsung salah kalau mau nanti sebulan kalau karena ada sebelumnya kalian nah sekali Ramadan ya sekali Ramadan lalu sendiri mungkin kita sholat isya dan sholat tarawih berjamaah itu sekalian ada panggilan tarawih menyampaikan dari kesimpulan kami alhamdulillah tidak bergabung sini tidak bergabung alhamdulillah ya tidak pernah absen mudah-mudahan selalu ini amin ya rabbal alamin. Karena alhamdulillah sangat bagus sekali kegiatannya dan sesuai sekali karena kita untuk melatih kamu subuh memang sudah terbiasa orang subuh dan cuman untuk ngajak kawan-kawan yang lain itu sangat bagus sekali kegiatannya sangat positif sekali jadi tidak ada efek sampingnya pokoknya seperti disampaikan oleh Dr. tadi pokoknya aliran-aliran itu tidak ada ya ini sama kita cuman di sini ada sudah wadah tempat kita untuk mengajak kawan-kawan kita selalu bagaimana caranya untuk bisa sholat berjamaah dan dunia jalan dari kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sosial yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz ceramah hadis. Semoga bisa kita ambil intisari terhadap hikmah ikhtibar dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang sudah hadir di sini kita menerapkan semoga mendapatkan keberkahan, hidayah dari Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah SAW dan bisa selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya datang sambutan dari ketua pengurus masjid atau yang mewakilinya tentang pesan dan kesan dari kunjungan program dakwah Suri Puasa di masjid ini yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang atau istilahnya Pak Bento kepadanya tadi bisa atau dijawab kepada Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana
pengurus masjid dan keluarga sampai kesulitan kita. Hadirin jamaah yang Allah, agar acara pengajian ini barokah, penuh makhluk hidayah dan bermanfaat untuk kita semua yang hadir. Mari kita sama-sama berdoa. Untuk doa dan mohon kepada Bapak Imam Masjid atau yang mewakilinya kepadanya.